Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah Akuntansi Biaya, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka akan memaparkan pembahasan kami yaitu job order costing. Di kelompok ini ada saya sendiri, Rafif Ova Fadilah, ada Raihan Fahmi Saputra, ada Sundi Hikmah Mariani, ada Lisdiana Soliha, dan ada Muhammad Ardan Firmansyah. Oke, langsung saja. Job order costing. Job order costing adalah metode perhitungan biaya produksi yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi suatu produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Metode ini biasanya digunakan ketika perusahaan memproduksi berbagai produk yang berbeda-beda sesuai pesanan. Dalam metode job order costing, biasanya produk diakumulasikan untuk setiap pesanan yang terpisah. Perhitungannya mencakup tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, dan biaya overhead manufaktur untuk pekerjaan tersebut. Job order costing. Akuntansi tenaga kerja memelihara akun-akun yang berhubungan dengan beban gaji, membebankan tenaga kerja langsung ke pesanan, dan membebankan tenaga kerja tidak langsung ke overhead. Akuntansi overhead mengakumulasikan biaya overhead, memelihara catatan terinci atas overhead, dan membebankan sebagian dari overhead ke setiap pesanan. Dasar dari perhitungan biaya berdasarkan pesanan melibatkan hanya 8 tipe ayat jurnal akuntansi. Satu untuk setiap item berikut. Satu, pembelian bahan baku. Kedua, pengakuan biaya tenaga kerja pabrik. Ketiga, pengakuan biaya overhead pabrik. Yang keempat, penggunaan bahan baku. Kelima, distribusi beban gaji tenaga kerja. Enam, pembebanan estimasi biaya overhead. Ketujuh, penyelesaian pesanan. Kedelapan, penjualan produk. Oke, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Sundi Hikmah Mariani. Yang pertama yaitu ada akuntansi bahan baku. Akun persediaan di buku besar untuk perlengkapan bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung bisa saja terpisah. Praktik yang umum adalah menggunakan satu akun buku besar yang berjudul bahan baku. Akuntansi biaya untuk pembelian bahan baku adalah sama dengan akuntansi untuk bahan baku menggunakan sistem persediaan perpetual. Saat bahan baku diterima, akun bahan baku didebit. Sedangkan pada sistem persediaan periodik yang didebit adalah akun pembelian. Misal, Rayburn Company menerima pengiriman senilai $25.000 untuk bahan baku yang dibeli pada tanggal 5 Januari. Maka jurnalnya bahan baku pada utang usaha sebesar $25.000. Next. Selanjutnya penggunaan bahan baku. Bahan baku langsung untuk suatu pesanan dikeluarkan ke pabrik berdasarkan bukti permintaan bahan baku atau materials requisitions. Dokumen ini dibuat oleh petugas yang menyusun jadwal produksi atau personel lain dan berisi spesifikasi mengenai nomor pesanan, tipe, serta jumlah bahan baku yang diperlukan. Satu kopi dari setiap bukti permintaan dikirimkan ke bagian gudang yang mengumpulkan item yang dimaksud. Kuantitas dan biaya dari setiap item dicatat dalam bukti permintaan dan diposting ke kartu catatan bahan baku. Total bahan baku langsung yang diminta selama bulan Januari di perusahaan Rayburn adalah sebesar $31.000 yang terdiri atas $2.510 untuk pesanan nomor 5574, $24.070 untuk pesanan nomor 5575, dan $4.420 untuk pesanan nomor 5576. Jurnal ikhtisarnya yaitu barang dalam proses pada bahan baku sebesar $31.000. Selanjutnya, penggunaan bahan baku. Bukti permintaan bahan baku juga digunakan untuk mengeluarkan bahan baku tidak langsung maupun perlengkapan. Jika tidak digunakan di pabrik, perlengkapan yang dipakai dibebankan ke akun beban pemasaran atau administrasi. Jika digunakan di pabrik, maka perlengkapan atau bahan baku tidak langsung tersebut dibebankan ke akun pengendali overhead pabrik.
Perlengkapan senilai $6.000 dikeluarkan dari gudang selama bulan Januari di Rayburn Company. Rayburn Company mencatat permintaan bahan baku ini menggunakan ayat jurnal bulanan sebagai berikut. Pengendali overhead pabrik pada bahan baku sebesar $6.000. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ardan. Baik, selanjutnya akuntansi tenaga kerja. Di banyak perusahaan, mesin absensi mencatat waktu kedatangan dan waktu pulang dari setiap karyawan pada kartu absen individual yang bisa berbentuk kertas atau elektronik. Dengan demikian, kartu absen menunjukkan jumlah waktu kerja dan digunakan untuk menghitung penghasilan dari karyawan dengan upah per jam. Untuk mengidentifikasikan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, setiap karyawan membuat satu atau lebih kartu jam kerja karyawan setiap hari. Setiap kartu jam kerja karyawan merupakan dokumen yang menunjukkan waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja untuk suatu pesanan tertentu atau tenaga kerja langsung atau untuk tugas-tugas lain tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang tidak digunakan dalam proses produksi dibebankan ke akun beban pemasaran atau beban administratif. Selanjutnya pada akuntansi tenaga kerja adalah umum untuk membayar sebagian karyawan secara bulanan dan sebagian karyawan lainnya lebih sering lagi. Hal ini berarti mencatat beban gaji beberapa kali dalam satu bulan. Selain itu, jurnal akrual di akhir bulan. Singkatnya, asumsikan Rayburn Company membayar pekerja pabrik hanya satu kali setiap bulan. Beban gaji pabrik sebesar $31.000 dihitung dan dicatat pada tanggal 31 Januari. Beban gaji yang masih harus dibayar sebesar $31.000. Selanjutnya oleh Ristiana. Selanjutnya, akuntansi biaya overhead pabrik. Overhead pabrik terdiri atas semua biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke pesanan, tetapi terjadi dalam proses produksi atau di luar pemasaran dan administrasi. Kurangnya penelusuran langsung menyebabkan akuntansi untuk biaya overhead menjadi sangat berbeda. Hal ini disebabkan terutama karena peranan yang dimainkan oleh bukti permintaan bahan baku dan kartu jam kerja tenaga kerja langsung tidak terdapat padanannya dalam akuntansi untuk biaya overhead. Oleh karena itu, biaya overhead diakumulasikan tanpa mengacu ke pesanan tertentu, dan total biaya overhead kemudian dialokasikan ke semua pesanan. Beberapa biaya overhead aktual seperti bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung dicatat pada saat terjadinya atau melalui ayat jurnal periodik, seperti yang diilustrasikan sebelumnya. Lainnya seperti penyusutan dan asuransi yang jatuh tempo dicatat hanya melalui ayat jurnal penyesuaian yang dibuat di akhir suatu periode akuntansi. Rayburn Company menghitung penyusutan pabrik sebesar $4.929 dan asuransi pabrik yang sudah jatuh tempo sebesar $516 untuk bulan tersebut. Ayat-ayat jurnal untuk biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut. Pengendali overhead pabrik pada akumulasi penyusutan mesin sebesar $4.929. Lalu pengendali overhead pabrik pada asuransi dibayar muka sebesar $516. Lalu biaya overhead yang dialokasikan. Biaya utama dari suatu pesanan ditentukan dari bukti permintaan bahan baku dan kartu jam kerja. Menentukan jumlah overhead yang akan dibebankan adalah lebih sulit. Beberapa biaya overhead seperti sewa dan asuransi bersifat tetap tanpa mempedulikan jumlah produksi. Lainnya seperti listrik dan pelumas akan bervariasi dengan kuantitas produksi. Biaya overhead seperti usaha pembersihan besar-besaran dan remodeling sifatnya tidak rutin atau musiman. Keduanya memberikan manfaat bagi seluruh proses produksi, tetapi biayanya bisa saja terjadi ketika beberapa pesanan ada dalam produksi dan tidak terjadi pada waktu-waktu lain. Aktivitas yang dipilih disebut dasar alokasi overhead.
atau overhead allocation base, atau singkatnya dasar alokasi. Dasar alokasi yang dipilih sebaiknya merupakan aktivitas yang paling berkaitan dengan biaya yang dialokasikan, yaitu aktivitas yang tampaknya paling memicu terjadinya sebagian besar biaya overhead. Jika tidak ada satu dasar alokasi yang memicu terjadinya sebagian besar dari biaya overhead, maka beberapa dasar alokasi dapat digunakan, satu untuk setiap aktivitas yang signifikan, atau satu untuk setiap pusat biaya, atau satu untuk setiap aktivitas dalam setiap pusat biaya. Selanjutnya, akuntansi untuk barang jadi dan produk yang dijual. Saat pesanan diselesaikan, kartu biaya pesanannya dipindahkan dari kategori dalam proses ke pekerjaan yang sudah selesai. Ketika suatu pesanan diselesaikan untuk mengisi kembali persediaan barang jadi, maka kuantitas dan biayanya dicatat pada kartu barang jadi, yang merupakan akun buku pembantu yang mendukung akun barang jadi. Rayburn Company menyelesaikan pesanan nomor 5574 dan pesanan nomor 5575 selama bulan Januari dengan biaya masing-masing sebesar $5.254 dan $56.926. Total untuk pesanan nomor 5574 dihitung pada kartu biaya pesanan. Total sebesar $56.926 untuk pesanan nomor 5575, merupakan penjumlahan dari biaya bahan baku sebesar $24.070, biaya tenaga kerja langsung sebesar $22.832, dan biaya overhead sebesar $10.024 yang dibebankan ke pesanan nomor 5575 dalam ayat-ayat jurnal. Suatu pesanan untuk pelanggan tertentu dapat dikirimkan langsung ketika pesanan sudah diselesaikan sehingga tidak pernah dibukukan sebagai persediaan barang jadi. Penjualan dan harga pokok penjualan dicatat ketika pesanan ditransfer dari barang dalam proses. Oleh karena pesanan nomor 5574 dikirimkan langsung ke Lawrenceville Construction Company pada tanggal 18 Januari, maka pesanan tersebut tidak dimasukkan dalam ayat jurnal yang mentransfer pekerjaan yang sudah selesai ke barang jadi. Hanya pesanan nomor 5575 ditransfer ke barang jadi dan penyelesaian pesanan nomor 5574 dicatat dengan ayat jurnal berikut. Piutang usaha pada penjualan sebesar $7.860, lalu harga pokok penjualan pada barang dalam proses sebesar $5.254. Pesanan nomor 5575 ditransfer ke barang jadi untuk mengisi persediaan, dan ayat jurnal yang mencatat transfer tersebut dibuat di akhir bulan sebagai berikut. Barang jadi pada barang dalam proses sebesar $56.926. Selanjutnya itu Akuntansi untuk barang jadi dan produk yang dijual. Ketika persediaan dikirim ke pelanggan, kartu persediaan barang jadi diperbarui. Faktur penjualan dibuat dan penjualan serta harga pokok penjualan dibukukan. Sebagaimana yang berlaku di sistem persediaan perpetual manapun, pada tanggal 27 Januari, Rayburn Company mengirimkan barang jadi senilai $52.300 yang terdiri atas sebagian dari pesanan nomor 5575 dan sebagian dari berbagai pesanan yang telah diselesaikan di tahun sebelumnya. Harga jualnya adalah sebesar $70.000 dan ayat jurnalnya sebagai berikut. Piutang usaha pada penjualan sebesar $70.000 dan harga pokok penjualan pada barang jadi sebesar $52.300. Selanjutnya dijelaskan oleh Ardan, silakan. Baik, selanjutnya sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan di bisnis jasa. Dalam bisnis jasa, ketika pesanan berbeda satu sama lain dan informasi biaya
diinginkan untuk setiap pesanan individual. Maka beberapa variasi dari perhitungan biaya berdasarkan pesanan digunakan. Bisnis jasa ini meliputi penjahit, perusahaan pemangkas rumput, agen pembantu rumah tangga, bengkel, dan jasa profesional seperti jasa hukum, medis, arsitektur, teknis, akuntansi, dan konsultasi. Dalam bisnis-bisnis tersebut, tenaga kerja langsung dan biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja biasanya lebih besar daripada biaya-biaya lain. Seringkali dengan selisih yang cukup jauh seperti sehingga tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya biasanya dihitung berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Adalah hal-hal yang umum untuk mengkombinasikan biaya tenaga kerja dengan tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga jumlah yang dibebankan ke setiap pesanan per jam tenaga kerja langsung sudah termasuk biaya tenaga kerja dan overhead. Satu-satunya item yang tertinggal untuk dibebankan ke pesanan adalah biaya-biaya yang terdapat ditelusuri secara langsung ke pemesanan selain tenaga kerja. Di bengkel, kategori ini biasanya mencakup biaya-biaya suku cadang yang setara dengan bahan baku langsung dalam proses manufaktur. Tetapi dalam bisnis jasa profesional ada banyak biaya yang dapat ditelusuri secara langsung selain tenaga kerja. Ya, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, wassabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.